Header 2 33.1. Networknya 33.0. 3.2. Kenapa nggak 1? Karena 1 itu gateway yang memberikan IP. Kita sebagai host. Jadi kita beri subnet berapa? Cek. /24. Frekuensi. Nah, ENS3 ini dari mana? Ini adalah interface. Jadi singkatnya IP address ATT berarti kita akan menambahkan suatu IP address. IP address-nya ini apa? 192.168.33.2/24. Ke interface mana? Interface ENS3. IP A. Nah, ENS3 ini adalah interface yang dapat kalian gunakan. ENS3. Terus kita route IP route ATT default. Iya. Nah, ini baru IP gateway. Sudah terkoneksi ya sama IP yang diberikan oleh Mikrotik tadi. Ini adalah IP Ether 2 Mikrotik. Ini IP Ubuntu kita 33.2. Tuh. Oke, kali ini mini projectnya cukup gini aja teman-teman. Selanjutnya ke projectnya sama Noval. Oke, jika di sini buka tanya jawab. Silahkan on mic kalau mau bertanya. Ya, monggo. Siapa tahu ada yang nggak paham, boleh tanya. Belum ke project. Ini mungkin setengah jam kayaknya. Nanti setelah saya nggak tahu ya. Mungkin nanti setelah webinar ini diberikan file lab atau enggak. Ya, lihat nanti. Mungkin kalau ini nanti diberikan. Kalau ini enggak. Jadi kalau teman-teman mau usaha, jadi tolong disimak baik-baik pas demonya Noval habis ini. Oke, kalau ada yang mau tanya silahkan tanya sebelum ganti. Jam 9.05 kita ganti pemateri. On mic. Lebih enak daripada chat. On mic. Admin tolong jangan dimute admin. Yang mau tanya ini gimana admin? Admin jangan dimute, tolong. Nggak dimute. Yang mau nanya silahkan nanya. Waktu kita 5 menit. Biar nggak kemalaman. Belum nanti demonya Noval lama. Lanjut, nggak ada pertanyaan seputar PPT. Mungkin terkait Isyartu. Kelas kembali mungkin. Kalau kalian mau kenalan lebih sama Linux ya. Distribusi Linux. Tuh. Banyak teman-teman tahu Ubuntu, Debian, Linux. Tentunya masing-masing mempunyai tujuan.
Mau kalian pakai desktop Arch Linux, semua ini juga bisa. Cuma kadang mereka ini mempunyai kriteria khusus gitu. Ya, Kali Linux Path Testing. Tuh. Kalau Kali Linux ini untuk hacking ya. Kalau kalian install Kali Linux pasti satu paket dapat tuh vulnerability, database assessment, password attack, wireless attack. Menurut teman-teman yang pakai Windows mau install Linux di Windows-nya gitu bisa pakai WSL. Ini sharing-sharing ya sebelum ganti ke Noval. Apa itu WSL? Windows Subsystem for Linux. Sharing-sharing aja sih nggak apa-apa. Tuh. Jadi kita bisa jalani Linux di dalam Windows. Contohnya Ubuntu. Tuh. Ini saya jalanin. Kelihatan kan? Aman? Untuk ke admin. Kalau Windows kan run administrator ya. Kalau Linux ini sudo su. Jadi kita bebas melakukan apapun kalau kita udah ngambil eh, admin administration gitulah. Maksudnya role-nya itu admin gitu, nggak user lagi. Ini ada yang mau tanya boleh silahkan. Nggak seharusnya tentang Pinet, mungkin yang lain nggak apa-apa. Maupun mikro yang lain. Kalau nggak ada lanjut 2105 lanjut. Ada yang tanya apa perbedaannya kalau nggak apa. Nggak tahu nanya apa. Yang mana nggak tahu. Oke, join nggak? Lims. Join kan. Nggak tua. Oke, lanjut kalau gitu ke pemateri selanjutnya. Oke, dari saya eh, kalau ada yang kurang, saya minta maaf. Terima kasih telah berkontribusi mengikuti webinar kali ini. Buat teman-teman yang ingin kontribusi ke NIC, monggo jadi moderator ataupun apa. Di mana nantinya NIC saya harap bisa berkembang. Per minggu mungkin nanti ada webinar. Jadi teman-teman kalau ingin support NIC menjadi pemateri, monggo. Kelebihannya apa? Materi kita yang supply, kalian yang mendalami. Gitu. Jadi kalau kalian ingin berkembang terus menerus atau ingin cari kenalan relasi gitu, ya monggo ke NIC. Gitu. Kami membuka untuk kalian yang mau. Jadi kalau kalian mempunyai permasalahan, problem, contohnya instalasi server, bisa tanya. Ataupun suatu tugas dari sekolahan, ya silahkan. Ya, admin silahkan ganti ke pemateri novel. Dari saya gitu, terima kasih teman-teman.
Maaf, izin menambahkan ya. Untuk kalian yang ingin berkontribusi tentunya di setiap event GDG, Google Developer gitu ya, GDF, ataupun community Google lah yang ada di Surabaya ataupun Malang, kalian bisa ikut sama kami gitu. Jadi kita bisa saling cari networking gitulah. Nah, dari saya gitu sih. Kalau kalian mau event IT bareng, cari relasi, cari networking yang bisa membuat, maksud saya itu membuat portofolio kalian gitu, personal branding kalian gitu. Kalian ikut komunitas IT ataupun yang lain. Oke. Ya, bisa, bisa langsung aja di sini kita nggak on cam. Bisa. Oke, untuk saya di sini izin ndak on cam dulu ya. Jadi bisa fokus sama satu layar aja. Nggak fokus sama mukanya Nopal. Oke, jadi pada awalnya webinar ini bertujuan untuk membantu kelas 11 TKJ 2, tapi juga dibuka untuk umum, khususnya para peserta NIC, agar bisa lebih mengerti lagi tentang software Pinet Lab. Untuk pertama-pertama ya. Oke, Pak. Nih. Jadi yang pertama kita lihat topologi dulu untuk project yang bisa dibilang tugas akhir untuk kelas 11. Tapi untuk kelas-kelas yang lain juga bisa untuk bahan belajar lah, untuk kedepannya referensi. Atau mungkin bisa dikembangkan sendiri lewat kreativitas kalian masing-masing. Jadi seperti yang dibahas oleh Seva tadi, untuk topologinya itu yang utama itu ada mikrotik dari Jakarta dan mikrotik dari Surabaya yang berasal dari ISP yang sama. Terus ada PC atau desktop dari kasir satu yang berasal dari Jakarta, dan ada PC kasir 2 yang berasal dari Surabaya. Untuk PC kasir 1 dan 2 untuk bisa meremot atau meremot ya, untuk meremot PC Ubuntu atau untuk meremot aplikasi kasir, kita bisa menambahkan yang namanya server. Server ini untuk apa? Seperti yang dijelaskan tadi, server ini untuk kasarannya seperti database lah. Database yang bisa
yang bisa akses melalui PC Kasir 1 dan PC Kasir 2. Jadi ada 3 slide gambar yang berisi konfigurasi penting untuk tugas proyek kali ini. Ada konfigurasi router Jakarta beserta IP-IP-nya, konfigurasi apa saja, ada konfigurasi router Surabaya, dan juga ada konfigurasi untuk PC Kasir di kedua tempat atau kedua wilayah. Oke, sekarang kita lanjut ke Pinet Lab-nya aja. Seperti yang sudah saya buat sebelumnya, saya sudah membuat untuk sebelumnya kita matikan dulu yang node dari mini project agar tidak menghambat atau memperlambat saat kita mengkonfigurasi di lab kita, lab lain. Soalnya kalau kita mengaktifkan banyak lab itu bisa memakan waktu yang ya memakan CPU kan, CPU RAM dan itu bisa mempengaruhi kinerja kita. Seperti yang ini ya. Ini kan dia pakai CPU, pakai RAM. Jadi untuk agar lancar kita matikan. Oke, sudah mati. Kita masuk ke project ya. Oke, ini topologi yang ada di PPT tadi sama persis. Ini sudah saya kasih keterangan agar lebih jelas, agar lebih tahu ini konfigurasi untuk apa, konfigurasi untuk apa. Jadi ini ada header-nya, ada IP atau alamat dari masing-masing device. Jadi pertama-tama sebelum kita menghubungkan semua device yang ada di sini, kita harus mengonfigurasi pusatnya dulu. Di mana pusatnya? Yaitu di Mikrotik ISP agar ada jalannya, ada penghubung. Bagi yang mau tahu konfigurasi untuk Mikrotik ISP, ini ya, kita pakai image Mikrotik 7.6, terus kita namai name-nya itu Mikrotik ISP, terus kita pakai CPU 1, RAM-nya 256, kita pakai primary console itu telnet. Jadi nanti kita mengkonfigurasi lewat atau full menggunakan CLI berbasis teks. Untuk di sini bagi yang tadi mungkin memperhatikan di kemu option itu seharusnya ada konfigurasi. Tapi di sini kita hapus agar tidak mengganggu. Oke, sudah kita save. Kita nyalakan.
Oke, mungkin karena apa? Mungkin ada yang loh kok langsung muncul topologi. Mungkin kita bisa buat dari nol ya. Kita destroy dulu agar tidak memakan tadi CPU dan RAM. Kita hapus. Masih proses mendestroy. Oke, kita buat dari awal ya. Untuk name kita bisa kasih project. Lalu kita add. Terus ini ada setting siapa aja yang bisa membuka lab ini. Ada admin dan special user. Terus ada siapa aja yang bisa masuk ke lab. Ada juga settingannya. Terus siapa yang bisa mengedit. Itu juga ada. Itu tadi sudah dijelaskan ya. Ngeditnya di user management tadi. Beserta role-role-nya. Oke, untuk pertama kita tambahkan internetnya dulu. Kita namai internet besar semua. Di sini kita pakai CloudNAT. Kita save. Untuk membuat node baru kita bisa klik kanan, terus node. Terus kita kan mau buat mikrotik ISP kan, jadi kita pencet yang mikrotik router OS, kita pakai yang mikrotik 7.6, kemudian kita namai mikrotik ISP. Untuk primary console kita pakai telnet seperti tadi. Nah, yang ini kemu option kita hapus dulu. Kita sambungkan mikrotik ISP ke internet. Oke, untuk mikrotik login kita admin. Passwordnya kalau default itu kosong, enggak ada passwordnya. Kita N. New password kita kasih password 1. Kemudian untuk kalau kalian mau lebih tertata rapi ya. Ini mikrotik bisa kita namai sistem identity, bisa di tab, terus set name mikrotik ISP. Ini gunanya untuk menamai perangkat mikrotik kita. Oke, sudah berubah ya. Terus kita coba cek apakah sudah mendapatkan IP address dari sumber internet. IP address print sudah langsung mendapatkan IP. Jika sudah,
kita buat topologinya. 7.6 ini kita namai Jakarta. Kita hapus, jangan lupa dihapus. Kita tambah lagi not. Surabaya untuk cabangnya. Jangan lupa dihapus. Bisa kita hubungkan antar mikrotik, antar router. Biar terlihat rapi juga bisa kita namai, biar enggak bingung. Jadi kalian arahkan ke kabel penghubung. Kalau sudah diarahkan ke kabel penghubung, kalian bisa klik kanan. Nanti ada tulisan connection dan kalian klik edit. Di sini ada label. Kita kasih labelnya. Untuk ini harus kita samakan dengan yang di soal ya. Jadi Mikrotik Jakarta. Untuk Mikrotik Jakarta atau router Jakarta kan di sini ada internet dari SP. Internet dari SP sudah dikasih di soalnya ada 172.16.100 plus absen kalian titik 2/30. Jadi kalau di soal seperti itu ya kita konfigurasi seperti yang di soal. Jadi 172.16 seperti di soal. Di sini karena untuk pembelajaran kita kasih titik 100 saja. Terus kita kasih X /30. Kalau sudah kita apply. Terus untuk Mikrotik Surabaya di sini. Untuk Mikrotik Surabaya atau router Surabaya di sini 172.17.100 plus absen. Jadi bisa kita kita beri label sesuai yang di soal. 172.17.100 X/30. Buka PPT kan sih. Terus buka PPT. PPT, tiga PPT. Kak, tiga PPT di grup bisa. Sudah. Bisa. Ya kan karena sudah dikasih di share PPT-nya, jadi kalian bisa melihat soalnya sambil melihat konfigurasi di pertemuan ini, di project ini. Oke, untuk pelabelan IP sudah kita lakukan. Untuk yang antar router, sekarang kita tambahkan PC kasir. Jadi di sini untuk PC kasir agar lebih ringan, kita menggunakan Docker atau container yang sudah disediakan oleh PNetLab sendiri. Di sini bisa kalian klik PNetLab Linux desktop. Kemudian ini bisa kalian ganti PC kasir 1. Untuk RAM-nya kita ubah sedikit. Untuk primary console karena kita
membutuhkan PC kasir ini untuk mengecek apakah memang benar melalui GUI itu, melalui desktop memang benar sudah bisa connect ke kasir. Jadi kita pakai primary console yang RDP, yang berbasis GUI. Untuk di sini sudah tidak ada yang diganti lagi. Langsung kita save. PC kasir 1 dan kita tambahkan lagi. Ganti nama menjadi PC kasir 2. Jangan lupa RAM-nya. Jangan lupa untuk primary console-nya kita ubah juga karena nanti kita mengeceknya lewat 2 buah PC. Dari Jakarta 1 dan dari Surabaya 1. Habis PC kita tambahkan juga untuk server. Untuk server saya pakai Linux yang dari Isertu tadi yang sudah di-download. Yaitu kita pakai Linux Ubuntu Server. Ya, ini. Kemudian untuk name kita bisa ganti server host. Untuk RAM kita tidak ubah segini. Untuk primary console karena ini server maka kita bisa pakai CLI saja agar tidak terlalu banyak yang pakai GUI, agar tidak terlalu berat lemot, kita pakai CLI aja. Untuk di sini optionnya kita bisa hapus juga, Ctrl Alt kemudian backspace, save. Sudah. Kemudian setelah kita menambahkan device yang dibutuhkan, sekarang kita hubungkan antar device. Di sini yang terhubung Ether 2 Mikrotik itu PC kasir 1 ya, bukan server. Kemudian server itu nyambung ke Ether 3. Kemudian untuk Mikrotik Surabaya kita hubungkan ke server PC kasir 2. Oke, setelah kita menambah device dan memberi koneksi, kita bisa memberi label agar tidak bingung nantinya. Oke, untuk memberi label kita jangan gegabah ya, kita lihat dulu soalnya agar tidak keliru. Jadi di sini ada IP lokal ke PC kasir itu 192.200 plus absen .10.1/24. Jadi di sini bisa kita beri label, kita kasih IP 192, terus tadi 200 ya, karena untuk project kita kasih 200 saja, terus 10.x/24. Apply. Kita tambahkan yang server dulu. Ini 192. Untuk server bisa kita lihat di sini. Untuk server ini 192.200.30.1/30. Jangan sampai itu ya. Kalau bisa jangan sampai keliru. 30.x/30. Terus kita apply. Kita kasih IP di router Surabaya, kita lihat dulu yang di soal. Ini
Untuk IP lokal PC kasir router Surabaya yang terhubung ke router Surabaya ini ada 192.100. Jadi hati-hati ya, jangan sampai keliru. 192.100.20.1/24. Kita tambahkan di sini 192.100.20.x/24. Oke, untuk topologi sudah kita buat. Sekarang kita lanjutkan untuk menyeting. Pertama-tama kita menyeting MikroTik ISP. Oke. Kita lanjut lagi. Untuk penambahan IP, kalian jangan sampai keliru, karena ini bisa fatal ya. Soalnya udah ada jalannya sendiri-sendiri. Kan ini ada Ether 1 yang terhubung dari MikroTik ISP ini menandakan MikroTik ISP untuk Ether 1 terhubung ke sumber internet. Kalau kita mau menambahkan IP address yang untuk ke MikroTik Jakarta yang ada di soal, jadi kita tambahkan IP address address lagi, kita tambahkan IP-nya 172.16.100.1 ya, sesuai yang di soal /30. Kemudian setelah kita menambahkan IP, jangan lupa kita menambahkan header mana yang akan menjadi tempat untuk IP tersebut. Kita pakai interface sama dengan header berapa? Di sini kan untuk soalnya di header 2. Jadi kita header 2. Kemudian kita setting untuk header 3 yang mengarah ke MikroTik Surabaya. Kita IP address atau kalau tidak mau pusing ya, tinggal di scroll ke atas lewat klik kanan bawah atas, kita scroll atas. Ini otomatis muncul konfigurasi sebelumnya. Kita tulis ulang aja. Address 172 titik. Nah, ini jangan salah ya. Kan ini yang 1.16, yang 1.17. Sangat-sangat diperhatikan. 17.100.1 juga. Di sini /30. Interface header 3. Untuk yang mengarah ke header 3. Setelah kita menambahkan IP, kita cek apakah kita cek dulu apakah sudah mendapatkan internet dari sumber. Sudah ada ping 888, sudah ada juga. Sebelum kita melanjutkan ke MikroTik Jakarta dan Surabaya, kita harus buat jembatannya. Istilahnya jembatan. Kan kalau kita tidak perkenalan ke sini, itu pasti kan nanti ada istilah firewall. Ada firewall di antara kedua buah router ini, antara MikroTik ISP dengan Jakarta atau MikroTik ISP dengan Surabaya. Jadi kita setting firewall kita dulu. IP, firewall, NAT, add,
in sama dengan source NAT. Out interface atau bisa kalian tap header 1 action mesh query bisa kalian tap. Jadi di konfigurasi kita ini ada beberapa maaf ya, agak sakit. Jadi di konfigurasi kita ini kita menambahkan ada add chain. Jadi ini itu protokolnya apa? Kita source NAT yang berarti source atau apa ya? Pemberi atau penyalur. Dan header mana yang menyalurkan internet itu ada out interface, keluar dari interface mana, yaitu header 1, yaitu dari di internet ini ya. Jadi internet ini kita salurkan ke header 2 dan header 3 lewat konfigurasi firewall. Kalau sudah kita enter. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke Mikrotik Jakarta karena sudah kita saluri dengan internet lewat firewall tadi, konfigurasi firewall. Untuk Mikrotik SP hanya menyeting ini, kemudian kita minimize, kita hidupkan yang Mikrotik Jakarta. Kita buka. Ini Pinetlab memang agak aneh. Oke, untuk Mikrotik login kita kasih admin. Untuk passwordnya ada. Untuk new password agar membedakan kita kasih itu aja. Tapi terserah kalian, kalau kalian tidak mau ribet atau mungkin takut lupa, bisa kalian samakan dengan password ISP. Oke, di sini saya mau ganti identitinya. Mikrotik Jakarta. Oke. Setelah ini langsung kita kasih IP. Di sini sudah kita kasih IP untuk yang di header 2 dari Mikrotik SP. Tapi kalau hanya di sini yang dikasih IP kan jadinya istilahnya kayak gang buntu. Jadi di sini untuk Mikrotik Jakarta kita juga kasih IP untuk header 1 yang mengarah langsung ke Mikrotik ISP. Kita kasih IP address address sama dengan 172.16.100.2/30. Jangan lupa interface. Header mana dari header mana yang untuk menyambungkan Jakarta ke ISP, yaitu header 1. Oke. Tapi kita juga jangan lupa menambahkan
IP untuk PC kasir yang di sini ya, PC kasir ini dan server sesuai yang ada di soal. Jadi kita tambahkan address sama dengan 192.200.1/24. Interface-nya jangan sampai salah, kita pakai header 2. Yang tambahkan lagi untuk server 192.200, di sini kita ganti 30 menjadi 30. Kemudian slash-nya kita ganti juga menjadi 30. Untuk header-nya kita ganti header 3. Yang ini. Sekarang kita cek apakah Mikrotik Jakarta sudah terhubung dengan Mikrotik ISP. Ya, dari Jakarta ke ISP apakah sudah terhubung? Kita cek dulu ping 172. Kita meng-ping IP Mikrotik ISP. Di sini IP Mikrotik ISP untuk yang header 2 kan tadi untuk yang header 2 kan 172.16.100.1. Kita ping yang header 2 tadi. Oke, di sini sudah terhubung ya. Sudah terhubung antara Mikrotik Jakarta dengan Mikrotik ISP. Sekarang kita cek. Meskipun sudah terhubung, apakah sudah mendapatkan internet? Kita cek ke 8. Di sini belum mendapatkan. Nah, kenapa begitu? Kenapa bisa tidak mendapatkan internet? Jadi kita harus mengrouting antara Mikrotik Jakarta dengan Mikrotik ISP. Jadi kita setting IP route, konfigurasi untuk merouting antar dua Mikrotik. Route 8 gateway sama dengan 172.168.100.1. Kita menggunakan IP dari header 2 Mikrotik ISP karena ya yang memang yang menghubungkan kita ke internet ya header 2 dari Mikrotik ISP itu yang 172.16.100.1 itu. Jadi kita enter, kemudian kita ping lagi. Sudah mendapatkan internet, terus kita ping Google. Masih tetap muncul seperti ini. Jadi untuk kenapa bisa muncul seperti ini? Karena kita belum menyeting DNS servernya. Jadi kita bisa menyeting DNS server dengan konfigurasi IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Kemudian allow, kemudian bisa kalian tap allow remote request ya. Terus kemudian kalian yes. Kemudian enter, kemudian kita ping lagi di Google. Oke, sudah bisa ya ping Google. Kemudian kalau sudah, jangan lupa untuk setting IP firewall lagi agar PC kasir dan server bisa mendapatkan internet. IP firewall NAT add chain sama seperti yang di Mikrotik ISP tadi ya. src NAT. Kemudian keluar dari interface berapa. Di sini keluar dari
header 1 kan sumbernya. Kemudian kita actionnya MySQL. Salah. MySQL. Oke, udah. Kalau sudah seperti ini kan sudah terhubung antara Jakarta dan Mikrotik ISP dan keduanya juga sudah mendapatkan internet. Terus kita kembali lagi ke sini. Oke. Setelah mengonfigurasi IP dan IP firewall dan DNS, kita mengonfigurasi L2TP server atau bisa disebut tunneling atau VPN. Untuk mengonfigurasi L2TP server bisa kita ketikkan interface terus L2TP karena ini server jadi kita kan server, kemudian server lagi dan kita print. Oke, di sini untuk servernya masih disable ya atau enable-nya masih no. Jadi untuk menghidupkan L2TP server bisa kita set interface L2TP server set, kemudian kita enable sama dengan kita yes kan. Kemudian kita print lagi, sudah yes ya di sini. Setelah kita membuat LTP server sudah nyala, kemudian kita buat PPP profile.
Oke, ini baru 5 orang ya. Oke, karena mengejar waktu juga ya, kita langsung melanjutkan. 5 orang. Wait, 5 siapa ya 5? Dan dari yes. Oh, tinggal bisa anak kelas 10. Ya wes lah lanjut deh. Oke, lanjut lagi ya. Admin udah record belum? Aman. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Maaf, tadi ada kendala. Oke, ini PPP profil ini buat apa sih? Oke, jadi PPP profil ini bertujuan untuk memudahkan kita. Kalau kita mau buat kayak L2TP ini, kita kan mau buat istilahnya kayak hubungan, opsi hubungan apa ya? Membuat connection tersendiri, koneksi. Kita bisa menambahkan PPPP di menu PPPP. Untuk NIM kita bisa tambahkan kantor cabang ya. Kemudian kita PPP profil / print sudah ada di sini, ada kantor cabang ya. Setelah kita menambahkan PPP profil, kita menambahkan PPP secret atau seperti login lah, login ada username passwordnya. Jadi untuk membuat koneksi tersendiri. Kita bisa namain name untuk Surabaya. Kemudian passwordnya bisa kita tambahkan Surabaya juga agar gampang. Kemudian untuk profil yang kita pilih, yaitu profil yang sudah kita buat tadi. Jadi profil ini kita buat untuk koneksi antara Jakarta dengan Mikrotik Surabaya. Jadi kita tambahkan koneksi yang sudah kita buat tadi, yaitu kantor cabang. Kemudian lokal address. Jadi lokal address itu kayak IP lokal ya tadi. Yang mewakili konfigurasi dari Mikrotik Jakarta.
kita bisa custom aslinya, tapi kita di sini untuk agar lebih gampangnya kita kasih 10.10.10.1 untuk lokal address yang kita untuk address Mikrotik Jakarta. Dan untuk remote address-nya kita kasih 10.10.10.2. Oke, sudah. Sekarang kita ppp script/print. Oke, sudah ada ya. Ada name Surabaya, kemudian passwordnya Surabaya, profilnya kantor cabang, dan remote address-nya 10.10.10.2. Kan tadi kita sudah membuat atau mengaktifkan L2TP server. Dan tugasnya juga mengharuskan kita memanfaatkan L2TP server untuk koneksi antara Mikrotik Jakarta dengan Mikrotik Surabaya. Jadi bisa kita ubah untuk servisnya. Ini servis. Kita ubah menjadi L2TP. Kemudian kita print lagi. Sudah berubah ya. Oke, karena server L2TP sudah aktif dan PPP profil dan secretnya sudah kita buat. Sekarang kita lanjut konfigurasi untuk Mikrotik Surabaya. Untuk Mikrotik atau router cabang. Ini admin. Kemudian ada password. Ini saya buat 3. Kemudian untuk memudahkan juga kita ubah identitinya. Oke, sudah berubah. Kita tambahkan IP address juga yang terhubung langsung ke Mikrotik ISP. Di sini untuk Mikrotik Surabaya yang terhubung ke Mikrotik ISP kita menggunakan Ether 1. Selalu ingat ya, IP address dari Ether 3 yang dari ISP. Oke, 172, itu 17, kemudian 100, kemudian 2/30. Jangan sampai keliru ya. Ini. Kemudian jangan lupa interface. Header 1. Kemudian kita setting juga IP address yang menuju ke PC kasir 2 ya, yaitu di header 2. Untuk IP-nya bisa dilihat 192.100.20. Dan ini /24.
kemudian langsung kita routing. Kita setting juga firewall-nya. Setelah firewall kita setting juga untuk Oke, setelah firewall kita bisa setting IP DNS ya, DNS servernya. Jangan lupa di yes. Kita cek satu-satu. Ini kita cek yang IP dari Mikrotik ESP dulu. Oke, sudah. Kemudian kita ping 888. Oke, sudah. Oke, setelah kita mengonfigurasi identity sudah, IP address sudah, firewall sudah, root sudah, dan server sudah. Kemudian kita konfigurasi untuk L2TP kliennya. Jadi ada server, juga ada klien. Interface L2TP klien, kemudian add name, koneksi kantor pusat. Kemudian kita masukkan user yang di sini ya. Di sini usernya Surabaya. Passwordnya juga Surabaya. Kemudian kita mau mengkonekkan ini kemana? Kita connect to 172.16.100.2, yaitu IP dari Mikrotik Jakarta. Kemudian kita disable no. Oke, kalau sudah kita print dulu IP address-nya. Oke, sudah terhubung ya antara ini koneksi kantor pusat, sudah terhubung ke Mikrotik Jakarta lewat L2TP. Di sini kita print juga. Nah, di sini ya sudah ada L2TP Surabaya. Oke, jika kita sudah mengkonfigurasi IP-nya, maka kita jangan lupa untuk mengrouting kembali. Itu IP route at BSD address 92 1 ini 200 untuk gateway-nya kita pakai address dari L2TP Jakarta. Jadi kita mengrouting langsung IP yang menuju ke PC kasir dan server. Antara PC kasir 1 dan server. Langsung kita routing.
Oke, sudah. Untuk servernya di sini 20. Sudah, kita IP address. Tab. Kita cek ya, sudah ada di sini. Ini IP PC kasir dan ini IP server. Untuk Mikrotik Jakarta jangan lupa kita routing juga. 100. Ini kita merouting IP PC kasir 2. Salah, maaf. Agak ngebut ya, karena waktu sudah malam juga. T2 yaitu IP L2TP dari Mikrotik Surabaya. IP route print. Oke, sudah ada ya, sudah terhubung. Untuk konfigurasi Mikrotik telah kita laksanakan, sudah kita lakukan, sudah sesuai dengan soal. Untuk ini sudah, L2TP sudah, konfigurasi router juga sudah. Kemudian kita konfigurasi PC kasir. Agar tidak lemot bisa kita close saja. Kita nyalakan PC kasir 1. Oke. PC kasir 1. Kayak primary console RDP ya. Oke, untuk masuk, untuk bisa menambahkan IP, kita masuk ke sudosu atau super admin biasanya. Untuk passwordnya kita pakai admin. Oke, sudah, kita cek IP-nya. Oke, di sini ada header 0 dan header 1. Kita menambahkan yang di header 1 ini ya. Seperti yang di sini. Kita pakai IP address at 92.200.10, kemudian kita kasih .2/24. Kemudian dev kita ganti ke ETH1. Ini sudah. Kita cek apakah sudah berubah. Oke, sudah berubah ya. Sini. Dan kita routing lagi. Add default. Via dari mana? Ya dari 192.210.1. Sekarang kita coba ping Google. Apakah sudah terhubung ke internet? Oke, sudah ya. Oke. Sudah untuk PC kasir 1. Kita ke PC kasir 2.
Nah, ya. Ini ya, maaf ya. Oke, kita ke menu, ke sistem tools, Map Terminal. Kita masukkan seperti tadi, susu untuk passwordnya admin. Kemudian kita tambahkan. Hati-hati ya kalau menginput IP address, jangan sampai keliru, typo. Kita ganti atau tambahkan ke ETH1. Ya. Kita pakai 192.120.2 seperti yang di sini. Oke, sudah berubah ya. Terus kita tambahkan atau kita routing. Titik satu. Oke, sekarang kita ping Google. Sudah terhubung ke internet. Untuk meyakinkan kita apakah PC kasir 1 dan PC kasir 2 sudah terhubung, sekarang kita coba untuk ping IP PC kasir 1. Di sini IP kasir 1 kan 200.10.2. Sekarang kita ping. Apakah sudah terhubung ya antara PC kasir 1 dengan PC kasir 2. Setelah konfigurasi PC, kita konfigurasi server. Kita biarkan servernya untuk mempersiapkan itu ya. Jadi memang ini agak lama, jadi mohon menunggu.
Wait. Nah, oke, udah muncul ya. Kita login sebagai root, passwordnya juga root. Oke, sudah login sebagai root ya. Kita clear dulu. Oke, kita IPA seperti biasa. Di sini bukan eder 1 ya, ternyata ini ENS3. Jadi kita IP address 192.200 seperti yang di soal ya, yang di sini IP servernya 130.2/30. Save, kita mengganti ENS3 atau menambah. Kemudian kita IPA sudah ada ya di sini, sudah tertambah. Sekarang kita IP root atau kita routing. Seperti yang di kasir. 130. Oke, sekarang kita ping. Oke. Kita save dulu. Bisa kita langsung update ya. Oke, jadi mohon maaf ya. Karena kan waktunya juga udah malam, 10:30. Jadi untuk konfigurasi servernya bisa kita berhenti dulu. Untuk kelanjutannya nanti kita kirim hasil record ke grup atau mungkin kita upload ke YouTube.
Untuk waktunya terima kasih dan mohon maaf juga. Jadi untuk konfigurasi PC server kita lanjutkan besok karena sudah malam, atau bisa ditunggu. Kemungkinan besok sudah di-share konfigurasi untuk PC servernya. Jadi terima kasih yang udah hadir di webinar ini. Untuk kalau mau jadi pemateri juga tidak apa-apa. Nanti kita buatkan webinar lagi ke depannya. Jadi untuk webinar kali ini bisa kita berhenti dulu dikarenakan sudah malam ya. Untuk kelanjutan konfigurasi akan segera kami kirim ke grup ataupun YouTube atau salah satunya saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk admin bisa dilanjutkan ya. Terima kasih. Hal-hal kecil seperti subnetting /30 ataupun /24 bisa ditanyakan, nggak apa-apa. Jangan asal kayak nge-lab berhasil ya udah, jangan. Cari asal-usulnya, kenapa ini kok /30 subnetnya, kenapa kok /24, kenapa pakai IP sekian, karena soal yang dibutuhkan, tentunya kayak gitu. Hal-hal kecil yang kalian nggak tahu silahkan ditanyakan, nggak apa-apa. Dua-dua 30 tutup aja, bentar nggak apa-apa. Ada yang tanya. Tidak, katanya tidak. Nggak ada berarti. Lagi itu masih tipping. Gila. Sudah cukup biasa.